Itu buta mata juga buta hati. Ya. Itu buta mata juga buta hati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malam itu, di sebuah majelis pengajian yang dipenuhi ribuan jamaah, suasana terasa hikmat. Habib Rizik berdiri di tengah mimbar, suaranya lantang menyuarakan dakwah yang penuh semangat. Di tengah gelombang takbir dan pekikan, Allahu Akbar, dari para jamaah, ia melontarkan sebuah pernyataan yang mengguncang, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Pernyataan tersebut melesat seperti petir di tengah malam yang gelap, membelah kerumunan yang sebelumnya terpaku pada setiap kata sang orator. Kabar itu menyebar dengan cepat, melampaui dinding masjid, menjalar ke jalanan, hingga menghiasi layar kaca dan halaman surat kabar. Indonesia, yang kala itu tengah berada di persimpangan ideologi dan perbedaan cara pandang, kembali diingatkan pada betapa tajamnya perpecahan yang dapat muncul bahkan di antara para pemuka agama. Nama Gus Dur, yang dikenal sebagai simbol pluralisme dan pembela kaum tertindas, tiba-tiba disandingkan dengan hinaan yang memicu kemarahan sekaligus keprihatinan banyak pihak. Gus Dur, yang telah wafat beberapa tahun sebelumnya, tetap menjadi figur yang sangat dihormati oleh banyak kalangan. Pernyataan Habib Rizik menjadi pukulan telak bagi para pengikut Gus Dur, yang merasa bahwa sang tokoh besar tidak hanya dihina secara pribadi, tetapi juga dilecehkan atas perjuangan dan prinsip-prinsip yang ia bawa semasa hidup. Keheningan di beberapa sudut negeri berubah menjadi perbincangan sengit, membakar media sosial, warung kopi, hingga ruang diskusi akademik. Di sisi lain, pengikut Habib Rizik melihat pernyataan itu sebagai keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Mereka menganggap Gus Dur telah membuat banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam konservatif yang mereka yakini. Pernyataan itu, meskipun keras, dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi yang selama ini dianggap menggerus nilai-nilai Islam. Majelis pengajian itu pun menjadi medan pertempuran ideologi yang tak kasat mata, dengan Habib Rizik sebagai simbol perlawanan. Namun, ada pihak-pihak yang merasa bahwa pernyataan tersebut terlalu jauh, bahkan jika dilihat dari sudut pandang debat ideologis. Mereka mempertanyakan, apakah pantas seorang ulama menyerang pribadi tokoh lain dengan kata-kata yang terkesan merendahkan? Tidakkah ini hanya akan memperkeruh suasana yang sudah penuh ketegangan? Dalam keheningan yang disisakan oleh polemik itu, bangsa ini terpecah antara mereka yang mendukung keberanian Habib Rizik dan mereka yang tersinggung atas nama Gus Dur. Gema kontroversi itu mengangkat kembali kenangan tentang Gus Dur. Banyak orang yang mengingat kembali jasa-jasanya dalam merajut persatuan, memperjuangkan hak-hak minoritas, dan membangun dialog antar umat beragama. Sosoknya seperti hadir kembali di tengah keriuhan, seolah ingin menjawab tuduhan bahwa ia buta hati. Gus Dur yang dikenal bijaksana mungkin akan menjawab tuduhan itu dengan tawa kecil, seperti kebiasaannya menanggapi serangan. Tapi tawa itu kini hanya bisa dikenang, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh debat panas. Pernyataan Habib Rizik juga memantik pertanyaan besar, apakah agama harus selalu menjadi ruang pertempuran? Bukankah seharusnya agama menjadi jalan menuju perdamaian dan penyatuan? Di tengah gemuruh suara yang saling beradu, ada keresahan yang lebih dalam, tentang bagaimana kita sebagai bangsa memandang perbedaan, baik itu dalam agama, budaya, atau pandangan politik. Babak ini, yang dimulai dari satu pernyataan, membuka tirai pada panggung besar tentang toleransi dan perpecahan. Malam itu, di mimbar kecil sebuah masjid, bukan hanya kata-kata yang dilemparkan, tetapi juga cermin bagi bangsa ini untuk melihat dirinya sendiri, apakah kita mampu bertahan dalam perbedaan, atau akan runtuh oleh keangkuhan. Masing-masing pihak, di sebuah rumah sederhana di kawasan Jombang, Jawa Timur, Abdurrahman Wahid, yang kemudian dikenal sebagai Gus Dur, lahir dan dibesarkan. Ia bukan sekadar anak seorang ulama, tetapi pewaris darah perjuangan yang mengalir dari kakeknya, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sejak kecil, Gus Dur menunjukkan kecerdasan yang melampaui usianya. Ia membaca buku-buku yang berat di saat teman-teman seusianya masih bermain di lapangan. Namun,
Matanya mulai bermasalah di usia muda, sebuah kondisi yang kelak menjadi simbol perjuangan melawan keterbatasan fisik. Perjalanan Gus Dur bukan hanya tentang menuntut ilmu di pesantren, tetapi juga menjelajah dunia. Ia belajar di Kairo, Baghdad, dan Belanda, memperkaya pandangannya tentang Islam dan kemanusiaan. Di mata Gus Dur, agama bukan sekadar serangkaian ritual, tetapi jalan untuk memanusiakan manusia. Prinsip ini yang ia bawa ketika kembali ke tanah air dan memimpin Nahdlatul Ulama. Di tangannya, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berubah menjadi kekuatan yang tak hanya membela umat Islam, tetapi juga melindungi mereka yang terpinggirkan. Saat menjabat sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur membawa gaya kepemimpinan yang tak biasa. Ia dikenal santai, seringkali melontarkan humor di tengah situasi tegang. Namun, di balik sikapnya yang terlihat sederhana, ada keberanian luar biasa. Gus Dur mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, yang selama bertahun-tahun dipaksa menyembunyikan identitas budaya mereka. Ia juga membuka ruang bagi kelompok minoritas untuk merasa diterima di tanah air mereka sendiri. Tentu saja, kebijakan-kebijakannya menuai pro dan kontra. Bagi sebagian pihak, langkah Gus Dur dianggap terlalu liberal, bahkan mengancam posisi kelompok mayoritas. Namun, Gus Dur tidak pernah gentar. Ia percaya bahwa keadilan tidak bisa dibatasi oleh warna kulit, agama, atau identitas sosial. Islam adalah rahmat bagi semua, katanya suatu kali, dengan suara yang tegas meski tubuhnya mulai renta. Namun, tubuh renta itu tak pernah menghalangi pikirannya yang tajam. Gus Dur tetap melangkah, meskipun matanya semakin kabur. Dalam banyak pidato, ia berbicara tentang persatuan di tengah perbedaan, toleransi sebagai fondasi bangsa, dan pentingnya menghormati kemanusiaan. Bagi Gus Dur, keindonesiaan adalah mosaik yang indah, dan tugas kita adalah menjaganya agar tidak retak. Sayangnya, perjuangan besar sering kali diiringi dengan ujian berat. Gus Dur menghadapi kritik yang tajam, baik dari lawan politik maupun sebagian kalangan agama. Namun, ia menjawab semua itu dengan tawa kecil, seolah tak ada yang bisa menyentuh keyakinannya. Yang penting saya bekerja untuk rakyat, katanya suatu kali, sambil menghirup secangkir kopi di teras rumahnya. Ketika Gus Dur wafat pada tahun 2009, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Jutaan orang dari berbagai latar belakang tumpah ruah di jalanan, mengiringi pemakamannya dengan air mata dan doa. Mereka yang pernah mengkritiknya pun datang, seolah menyadari bahwa kehilangan Gus Dur adalah kehilangan cahaya bagi bangsa ini. Namun, warisan Gus Dur tetap hidup. Setiap kali bangsa ini dihadapkan pada ancaman perpecahan, nama Gus Dur selalu disebut sebagai simbol persatuan. Ia mungkin buta mata, tetapi penglihatannya tentang masa depan Indonesia jauh melampaui batas fisik. Dan ketika pernyataan "buta hati" dilontarkan oleh mereka yang tak sejalan, Gus Dur seolah hanya tersenyum dari balik sejarah, mengingatkan bahwa cinta selalu lebih kuat daripada kebencian. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, seorang pemuda bernama Habib Muhammad Rizik Syihab mulai menarik perhatian. Dengan sorban putih yang melingkar di kepalanya, ia melangkah mantap sebagai orator ulung yang selalu menyuarakan Islam dengan lantang. Ia lahir dari keluarga berdarah keturunan Arab yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Masa kecilnya diisi dengan pendidikan agama yang ketat, membentuknya menjadi pribadi yang teguh memegang prinsip syariah. Pendidikan tinggi di Arab Saudi semakin memperkuat keyakinannya. Di sana, ia menyerap pemahaman Islam konservatif yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah. Ketika kembali ke Indonesia, Habib Rizik melihat masyarakat yang menurutnya mulai tergerus oleh modernisasi dan liberalisme. Ia merasa ada kewajiban moral untuk berdiri di garis depan, melawan arus yang dianggapnya merusak nilai-nilai Islam. Tahun 1998 menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi, ia mendirikan Front Pembela Islam (FPI).
Organisasi ini lahir sebagai respons terhadap apa yang dianggapnya sebagai degradasi moral dan hukum. Dengan gaya yang keras dan tanpa kompromi, FPI mulai dikenal sebagai kelompok yang tidak segan turun ke jalan untuk menegakkan apa yang mereka sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Habib Rizik menjadi simbol perlawanan bagi sebagian umat Islam yang merasa suaranya tidak didengar. Ia tampil sebagai figur yang vokal, seringkali menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh publik, termasuk Gus Dur. Dalam ceramah-ceramahnya, ia menyuarakan Islam dengan retorika yang penuh semangat, menciptakan loyalitas mendalam di kalangan pengikutnya. Namun, gaya bicara yang keras juga membawa kontroversi, memancing kecaman dari berbagai pihak yang menilai pendekatannya terlalu ekstrim. Di balik sosoknya yang garang, ada sisi Habib Rizik yang jarang diketahui banyak orang. Ia adalah seorang ayah yang dekat dengan keluarganya dan seorang pemimpin yang sering menangis dalam doa malamnya. Namun, kelembutan itu jarang terlihat di panggung publik. Di depan ribuan jamaah, ia lebih sering menampilkan ketegasan, seolah ingin memastikan bahwa Islam tidak akan pernah dipinggirkan di negeri ini. Meski banyak yang mencintainya, tidak sedikit pula yang menentangnya. Ia dianggap sebagai tokoh yang memecah belah dengan retorika yang kerap menyinggung kelompok lain. Kritik datang dari berbagai penjuru, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Namun, Habib Rizik tidak pernah surut. Baginya, perjuangan adalah jalan panjang yang tidak mengenal kata menyerah. Namun, ada momen-momen di mana perjuangannya terasa lebih sebagai pertempuran ideologi daripada upaya mencari jalan tengah. Salah satunya adalah ketika ia melontarkan pernyataan tentang Gus Dur. Pernyataan itu memicu badai, membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Habib Rizik benar-benar berjuang untuk persatuan umat atau hanya untuk ideologinya sendiri. Habib Rizik berdiri di persimpangan sejarah, sebagai figur yang dipuja sekaligus dikritik. Di satu sisi, ia adalah simbol perjuangan Islam konservatif yang tak mengenal lelah. Di sisi lain, ia menjadi pengingat betapa mudahnya perbedaan pandangan berubah menjadi konflik yang mengancam persatuan. Dan di tengah semua itu, ia tetap melangkah, yakin bahwa setiap kata dan tindakannya adalah bagian dari dakwah yang lebih besar. Pernyataan itu pertama kali terdengar dalam sebuah majelis yang penuh sesak dengan jamaah. Suara lantang Habib Rizik menggema, menggetarkan hati para pendukungnya. Saat ia mengucapkan kalimat itu, Gus Dur itu buta mata, buta hati, suasana di dalam ruangan sejenak terhenti. Sebagian jamaah terkejut, sementara lainnya bersorak mendukung. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kalimat bisa menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang negeri ini. Keesokan harinya, kata-kata itu menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau. Di media sosial, rekaman video ceramah itu viral. Mereka yang menghormati Gus Dur merasa terluka. Sosok yang mereka anggap sebagai simbol kebijaksanaan, kini dihina dengan kata-kata yang dianggap tidak pantas. Para tokoh Nahdlatul Ulama bereaksi keras, menuntut klarifikasi. Di jalanan, poster-poster yang menampilkan wajah Gus Dur dipegang erat oleh para pendukungnya, sebagai bentuk solidaritas terhadap sang guru bangsa. Di pihak lain, para pengikut Habib Rizik merapatkan barisan. Mereka menyatakan bahwa pernyataan itu adalah kebenaran yang harus disampaikan, tidak peduli seberapa menyakitkan bagi sebagian orang. Mereka menganggap Gus Dur telah melenceng dari ajaran Islam dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai terlalu mendukung pluralisme. Di berbagai pengajian dan forum diskusi, perdebatan tentang sosok Gus Dur dan Habib Rizik semakin memanas, membelah umat menjadi dua kubu yang saling berlawanan. Media massa turut memperkeruh keadaan. Setiap sudut pandang dimuat dengan tajuk besar, menciptakan gelombang opini yang saling bertabrakan. Dalam program debat televisi, para tokoh agama dan politik saling melontarkan argumen. Di satu sisi, Gus Dur dipuji sebagai simbol toleransi dan kebijaksanaan. Di sisi lain, Habib Rizik dianggap sebagai suara yang berani melawan arus. Masyarakat yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala, bingung harus berpihak pada siapa. Di tengah kekacauan itu,
keluarga Gus Dur angkat bicara. Salah satu putrinya, Yeni Wahid, dengan suara bergetar menyampaikan pernyataan di depan kamera. Ayah saya selalu mengajarkan untuk mencintai sesama manusia, bahkan mereka yang membenci kita. Tapi hari ini, saya bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang begitu tega menyerang orang yang sudah tiada? Kata-katanya memancing air mata dari banyak orang yang mengenang jasa Gus Dur. Habib Rizik tidak tinggal diam. Dalam ceramah berikutnya, ia menjelaskan bahwa ucapannya bukanlah bentuk kebencian, melainkan kritik terhadap kebijakan Gus Dur yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia mengatakan, "Saya tidak menyerang pribadi Gus Dur, tetapi kebijakannya. Dan setiap kebijakan pemimpin harus siap dikritik, bahkan setelah ia tiada." Namun, kata-kata itu tidak mampu meredakan gelombang amarah yang terlanjur membara. Bentrokan kecil mulai terjadi di berbagai daerah. Spanduk berisi hinaan terhadap Gus Dur dirusak oleh pendukungnya, sementara jamaah FPI berusaha mempertahankan pernyataan pemimpin mereka. Ketegangan semakin memuncak, membuat para tokoh agama dari berbagai kalangan turun tangan untuk meredakan situasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan pertemuan darurat, menyerukan perdamaian dan meminta semua pihak untuk menahan diri. Namun, luka sudah terlanjur dalam. Kontroversi ini tidak hanya menjadi perseteruan antara dua tokoh, tetapi juga mencerminkan polarisasi yang lebih besar di masyarakat. Di balik semua itu, pertanyaan besar menggantung di udara, apakah bangsa ini benar-benar siap menerima perbedaan, atau perpecahan justru akan menjadi jalan yang dipilih? Di tengah kegelapan yang menyelimuti, bangsa ini berdiri di tepi jurang, menunggu apakah cinta dan persatuan masih memiliki tempat di tengah kebencian yang kian membara. Dalam pusaran kontroversi ini, perbedaan antara Gus Dur dan Habib Rizik terlihat semakin tajam. Gus Dur, dengan latar belakang pendidikan yang pluralis, percaya bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Baginya, keberagaman adalah kekayaan yang harus dirayakan, bukan dijadikan alasan untuk saling menyingkirkan. Ia menyebut agama sebagai jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Prinsip ini yang menjadi dasar setiap kebijakan dan langkah hidupnya. Sebaliknya, Habib Rizik, yang tumbuh di lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah, memiliki pendekatan yang berbeda. Bagi Habib, agama adalah batas yang harus dijaga dengan tegas. Ia memandang pluralisme ala Gus Dur sebagai ancaman yang dapat melunturkan identitas Islam. Dalam ceramah-ceramahnya, ia kerap menegaskan pentingnya menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang dianggapnya menyimpang. Kedua tokoh ini berdiri di ujung spektrum yang berbeda, mencerminkan perdebatan besar di tengah masyarakat Indonesia, bagaimana menyeimbangkan keberagaman dengan keimanan. Gus Dur berbicara tentang harmoni di tengah perbedaan, sementara Habib Rizik berbicara tentang konsistensi dalam keyakinan. Perbedaan ini, yang seharusnya menjadi kekayaan intelektual, justru berubah menjadi jurang yang memisahkan ketika diseret ke dalam konflik emosional. Namun, perbedaan ini tidak datang tanpa alasan. Gus Dur, yang banyak berinteraksi dengan berbagai budaya dan agama selama hidupnya, melihat keberagaman sebagai realitas yang tidak bisa dihindari. Ia percaya bahwa dialog adalah cara terbaik untuk mengatasi perbedaan. Sementara Habib Rizik, yang hidup di tengah arus globalisasi yang sering kali dianggap mengancam nilai-nilai Islam, merasa bahwa perjuangan membutuhkan sikap keras untuk mempertahankan identitas. Di mata para pendukungnya, kedua tokoh ini adalah pahlawan. Gus Dur dikenang sebagai bapak bangsa yang membuka jalan bagi minoritas untuk merasa diterima. Habib Rizik dipuja sebagai pemimpin yang tidak takut melawan sistem yang dianggapnya menyeleweng. Tapi bagi mereka yang netral, perdebatan ini terasa melelahkan, karena lebih sering menciptakan perpecahan daripada mencari solusi bersama. Ironisnya, baik Gus Dur maupun Habib Rizik sebenarnya memiliki tujuan yang sama, menjaga keutuhan umat. Hanya saja,
Cara yang mereka tempuh berbeda. Gus Dur percaya bahwa perdamaian hanya bisa tercapai melalui penerimaan, sementara Habib Rizik yakin bahwa ketegasan adalah kunci untuk melindungi umat dari ancaman yang tak terlihat. Perbedaan ini, yang mungkin terkesan filosofis, pada kenyataannya mempengaruhi cara pandang jutaan orang di Indonesia. Dalam setiap perdebatan yang memanas, bayangan Gus Dur seolah hadir, mengingatkan bahwa cinta terhadap kemanusiaan adalah esensi dari ajaran agama. Namun, suara lantang Habib Rizik juga menggema, menegaskan bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan keberanian. Keduanya berbicara tentang keimanan, tetapi dengan bahasa yang berbeda, membuat bangsa ini terbelah dalam interpretasi yang saling bertentangan. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukanlah siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana bangsa ini dapat belajar dari kedua tokoh tersebut. Apakah kita akan terus memperbesar perbedaan hingga merusak fondasi persatuan, atau mulai mencari titik temu di antara perbedaan ideologi yang ada? Babak ini adalah ujian, tidak hanya bagi kedua tokoh, tetapi juga bagi seluruh bangsa, untuk menentukan apakah kita mampu berdiri di atas perbedaan tanpa saling menjatuhkan. Suasana di berbagai penjuru negeri semakin memanas. Polemik yang berawal dari pernyataan Habib Rizik kini berubah menjadi konflik yang menyentuh setiap lapisan masyarakat. Di jalanan, demonstrasi digelar oleh berbagai kelompok. Para pendukung Gus Dur, dengan atribut khas Nahdlatul Ulama, menggelar aksi damai sambil membawa foto Gus Dur sebagai simbol perlawanan terhadap narasi yang dianggap menghina. Di sisi lain, massa FPI turun ke jalan, meneriakkan dukungan kepada Habib Rizik yang mereka anggap sebagai pemimpin sejati. Benturan mulai tak terelakkan. Di beberapa kota, aksi demonstrasi berubah menjadi bentrokan. Poster Gus Dur disobek, spanduk Habib Rizik dirusak. Suara takbir bercampur dengan teriakan amarah, menggambarkan betapa retaknya persatuan di tengah perbedaan yang seharusnya bisa dirangkul. Aparat keamanan dikerahkan untuk meredam situasi, tetapi ketegangan sudah terlalu dalam, menjalar seperti api yang sulit dipadamkan. Di Jakarta, suasana semakin genting ketika sebuah forum diskusi dihadiri oleh tokoh-tokoh dari kedua kubu. Forum yang awalnya bertujuan untuk menciptakan dialog justru berubah menjadi arena debat sengit. Seorang ulama dari kubu Gus Dur berdiri dengan nada penuh emosi, Gus Dur adalah simbol toleransi dan kasih sayang. Mengapa beliau dihina dengan kata-kata seperti itu? Di sisi lain, seorang perwakilan FPI menjawab dengan suara lantang, Habib Rizik hanya menyampaikan kebenaran. Kita tidak akan diam jika ada kebijakan yang melawan syariat Islam. Di tengah panasnya perdebatan, muncul sosok yang selama ini memilih untuk diam, Sinta Nuriyah, istri Gus Dur. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berbicara dalam sebuah wawancara televisi. Gus Dur selalu mengajarkan untuk mencintai, bahkan kepada mereka yang membenci. Saya tidak ingin membalas hinaan dengan amarah, karena itu bukan yang diajarkan oleh beliau. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Kata-katanya membuat banyak orang tersentuh, mengingatkan mereka pada keteduhan yang dulu selalu terpancar dari Gus Dur. Namun, ketegangan di kubu Habib Rizik juga semakin kuat. Dalam sebuah ceramah besar di hadapan ribuan jamaah, Habib Rizik menegaskan kembali posisinya. Saya tidak menyerang pribadi Gus Dur, tapi saya tidak akan mundur dalam menyampaikan kebenaran. Kita harus bersikap tegas terhadap apapun yang mengancam akidah kita. Sorakan dukungan bergema, menguatkan tekad mereka untuk terus memperjuangkan apa yang dianggap sebagai jalan yang benar. Media kembali menjadi medan pertempuran. Berita-berita tentang bentrokan dan pernyataan kedua belah pihak menghiasi layar televisi dan halaman surat kabar. Para tokoh agama dari berbagai latar belakang menyerukan perdamaian, tetapi suara mereka tenggelam di tengah kebisingan konflik. Masyarakat semakin terpecah, tidak lagi hanya antara pendukung Gus Dur dan Habib Rizik, tetapi juga antara mereka yang ingin meredam konflik dan yang memilih untuk memperkeruh suasana.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah masjid yang dikenal sebagai tempat berkumpul pendukung Gus Dur dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden itu memicu kemarahan besar, mendorong massa turun ke jalan dengan tuntutan agar pihak berwenang segera bertindak. Situasi yang semula hanya berupa perdebatan ideologi kini berubah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial. Di tengah kekacauan ini, Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Apakah konflik ini akan terus membakar hingga menghancurkan persatuan, ataukah ada peluang untuk meredam api sebelum semuanya terlambat? Di balik layar, para pemimpin dari berbagai latar belakang mulai merancang strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi mereka tahu, tantangan terbesar adalah mengatasi luka yang telah terlanjur dalam di hati masyarakat. Ketegangan yang memuncak memaksa para tokoh bangsa untuk mengambil langkah. Sejumlah ulama, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat berkumpul di sebuah aula sederhana di Jakarta. Pertemuan itu diprakarsai oleh tokoh lintas agama yang khawatir bahwa konflik ini akan merusak fondasi persatuan Indonesia. Dengan wajah-wajah penuh kelelahan, mereka duduk melingkar, mencoba mencari jalan tengah di tengah perpecahan yang semakin tajam. Jika ini dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan harmoni, tetapi juga masa depan bangsa ini, ujar seorang tokoh lintas agama dengan nada serius. Suara-suara setuju terdengar di ruangan, meski semua menyadari bahwa menyatukan kedua kubu bukanlah tugas yang mudah. Mereka memahami bahwa luka yang telah terjadi tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menyusup ke dalam keyakinan masing-masing pihak. Langkah awal yang mereka ambil adalah menghubungi kedua pihak langsung. Tim perantara mendatangi kediaman keluarga Gus Dur dan markas besar FPI secara terpisah. Di pihak keluarga Gus Dur, mereka disambut dengan kehangatan. Sinta Nuriyah, meskipun terluka oleh pernyataan Habib Rizik, menunjukkan kebesaran hatinya. Kami tidak mencari permintaan maaf. Kami hanya ingin kedamaian. Biarlah perbedaan ini tidak merusak persaudaraan kita sebagai umat manusia, ujarnya, meneteskan air mata. Di sisi lain, pertemuan dengan Habib Rizik berlangsung dalam suasana yang berbeda. Dengan penuh keyakinan, Habib Rizik menyatakan, saya tidak pernah berniat memecah belah bangsa ini. Tapi saya tidak bisa diam jika sesuatu bertentangan dengan syariat. Jika dialog adalah jalan yang ditawarkan, saya bersedia, asalkan kebenaran tetap menjadi dasar. Pernyataan itu memberikan secercah harapan bagi tim perantara, meskipun mereka tahu jalannya akan panjang dan penuh tantangan. Pertemuan akbar akhirnya direncanakan. Di sebuah masjid besar di Jakarta, kedua belah pihak diundang untuk hadir. Hari itu, ribuan orang memadati lokasi, berharap menyaksikan perdamaian yang telah lama dinanti. Di dalam masjid, suasana terasa berat. Habib Rizik hadir dengan rombongan besar pengikutnya, sementara keluarga Gus Dur tiba dengan tenang, membawa kenangan akan sosok yang telah pergi tetapi tetap hidup di hati banyak orang. Ketika dialog dimulai, ketegangan masih terasa. Habib Rizik berbicara lebih dulu, suaranya lantang seperti biasanya, tetapi kali ini disertai nada introspeksi. Saya mungkin telah menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah. Namun, niat saya hanya untuk menjaga Islam. Saya tidak pernah bermaksud menyerang Gus Dur sebagai pribadi. Jika ada yang tersakiti, saya memohon maaf. Pernyataan itu membuat suasana berubah. Para jamaah terdiam, terkejut mendengar nada rendah hati dari seorang Habib Rizik. Sinta Nuriyah berdiri berikutnya. Dengan suara lembut yang nyaris berbisik, ia berkata, kami tidak memendam kebencian. Gus Dur selalu mengajarkan untuk memaafkan, bahkan terhadap mereka yang melukai kita. Mari kita akhiri semua ini demi persatuan bangsa. Gus Dur tidak akan bahagia melihat kita terpecah belah. Kata-katanya menggetarkan hati banyak orang, membuat air mata menetes di antara jamaah. Di akhir pertemuan, keduanya berjabat tangan di hadapan ribuan pasang mata. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, langkah awal telah diambil. Pertemuan itu menjadi simbol harapan, bahwa meskipun perbedaan ideologi dan keyakinan bisa menjadi jurang yang dalam,
cinta terhadap bangsa dan kemanusiaan masih mampu menjembatani perbedaan itu. Indonesia, meskipun terluka, masih memiliki peluang untuk bangkit sebagai bangsa yang bersatu. Malam setelah pertemuan akbar itu, suasana Jakarta terasa berbeda. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi teriakan dan kerumunan masa kini hening, seolah memberikan ruang untuk renungan mendalam. Di sebuah ruangan kecil di rumahnya, Sinta Nuriyah duduk sendirian. Tangannya memegang sebuah foto Gus Dur, matanya menerawang. Ia mengenang sosok suaminya yang selalu mengedepankan kasih sayang, bahkan terhadap mereka yang menentangnya. Sementara itu, di sudut lain kota, Habib Rizik juga tenggelam dalam perenungan. Setelah dialog tersebut, banyak pertanyaan bergelayut di pikirannya. Apakah selama ini ia terlalu keras? Apakah perjuangannya telah melukai lebih banyak orang daripada yang ia niatkan untuk lindungi? Ia duduk di sajadah panjangnya, meminta petunjuk dari Allah, memohon agar hatinya dibimbing untuk mengambil langkah yang lebih baik. Di tengah masyarakat, suasana mulai mencair, tetapi luka akibat konflik itu masih membekas. Mereka yang sebelumnya bersitegang perlahan mencoba saling memahami. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, dua pria yang sempat beradu argumen kini duduk bersama. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi intinya kita sama-sama ingin yang terbaik untuk bangsa ini, ujar salah satu dari mereka. Rekannya mengangguk, menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah perseteruan. Namun, tidak semua pihak mudah melupakan. Di media sosial, perdebatan masih berlangsung. Sebagian orang tetap memojokkan Habib Rizik, menganggapnya sebagai provokator. Sebaliknya, ada pula yang menyerang keluarga Gus Dur, menuduh mereka terlalu lunak terhadap pluralisme. Dunia maya menjadi cermin betapa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengembalikan harmoni yang sesungguhnya. Di tengah situasi ini, muncul inisiatif dari para tokoh muda lintas organisasi. Mereka mengadakan diskusi bersama, melibatkan kaum muda dari berbagai latar belakang. Dengan semangat baru, mereka mencoba menjembatani perbedaan yang telah memisahkan generasi sebelumnya. Kita tidak bisa terus terjebak dalam konflik. Tugas kita adalah memastikan bahwa generasi mendatang bisa hidup dalam persatuan, ujar seorang peserta diskusi dengan penuh semangat. Perlahan, pesan perdamaian mulai menyebar. Masjid-masjid yang sempat menjadi simbol perpecahan kini membuka pintu untuk semua. Pengajian bersama diadakan, melibatkan ulama dari berbagai aliran. Dalam sebuah kesempatan, seorang kiai berkata, perbedaan adalah anugerah. Jika kita bisa saling memahami, kita akan menjadi bangsa yang kuat, bukan bangsa yang lemah karena perpecahan. Di balik semua upaya ini, bayang-bayang Gus Dur seolah hadir, mengingatkan bahwa cinta dan kebijaksanaan selalu menjadi jalan terbaik. Dan Habib Rizik, meskipun masih setia pada prinsipnya, mulai memahami bahwa perjuangan tidak selalu harus disertai dengan suara lantang. Ada saatnya berjuang dengan kelembutan, tanpa kehilangan kekuatan iman. Perjalanan menuju persatuan belum selesai. Tapi malam itu, di tengah ketenangan yang mulai tumbuh, ada harapan yang perlahan menyala. Sebuah harapan bahwa Indonesia, dengan segala perbedaannya, bisa bangkit sebagai bangsa yang saling menghormati. Di hati setiap warganya, tertanam pelajaran penting bahwa cinta, meski sulit, selalu memiliki jalan untuk menyembuhkan luka. Tahun berlalu setelah pertemuan besar itu, tetapi kenangan akan peristiwa tersebut tetap membekas dalam ingatan masyarakat. Walau konflik yang sempat memecah belah itu telah mereda, bayang-bayang ketegangan masih menyelimuti banyak hati. Namun, di tengah keheningan itu, ada secercah harapan yang muncul perlahan. Upaya untuk memulihkan kembali persatuan bangsa ini tidak berhenti, meski setiap langkah terasa berat. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, sebuah pesan perdamaian disebarkan melalui pengajian yang mengundang berbagai kelompok, termasuk mereka yang sebelumnya terlibat dalam perdebatan sengit. Perbedaan bukanlah penghalang, tetapi kekuatan yang harus kita jaga bersama, ujar seorang ulama yang terkenal bijak. Para jamaah yang hadir, yang dulu berseberangan dalam pendapat,
kini duduk bersama dalam suasana damai. Mereka tahu, tidak ada lagi tempat untuk permusuhan. Di Jakarta, sebuah forum bertajuk "Meniti Jalan Baru" digelar untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Tujuannya sederhana, mencari cara agar kebijaksanaan dan toleransi bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Di antara para peserta, hadir beberapa pemuda yang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok yang saling berhadapan. Mereka berbicara tentang harapan mereka untuk Indonesia yang lebih baik, bebas dari polarisasi yang menghancurkan. Sinta Nuriyah, meskipun perasaan hatinya masih sering tersentuh oleh kenangan akan Gus Dur, kini lebih sering berbicara di hadapan publik. Perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama, kata Sinta dengan keyakinan yang lebih kuat. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mengenang suaminya, tetapi untuk memastikan bahwa visi Gus Dur tentang bangsa yang bersatu dalam keberagaman tetap hidup. Habib Rizik, meski memilih jalannya sendiri, juga merasakan dampak dari upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antarumat beragama. Meskipun prinsip-prinsip yang ia pegang teguh tidak berubah, ia mulai membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif. Dalam sebuah ceramah yang disiarkan langsung, ia mengatakan, "Mungkin kita berbeda dalam cara melihat dunia, tetapi kita harus ingat, persatuan adalah kekuatan kita." Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan, sebuah tanda bahwa jalan yang lebih damai sedang dicari. Namun, meskipun perdamaian mulai meresap, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di beberapa daerah, ketegangan kecil masih bisa ditemukan, dan media sosial tetap menjadi medan pertempuran ideologi. Tidak jarang, perdebatan yang dulunya memanas kembali muncul dengan alasan yang berbeda, tetapi dengan pola yang sama. Meski begitu, para tokoh bangsa mulai bergerak lebih cepat. Mereka tahu bahwa setiap api yang menyala harus segera dipadamkan, sebelum ia berkembang menjadi kebakaran yang tak terkendali. Sekelompok pemuda yang dahulu sering terlibat dalam demonstrasi kini mendirikan sebuah organisasi yang berfokus pada pemahaman lintas agama dan kebudayaan. Mereka bekerja keras untuk mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk berperang. Kita bukan hanya satu agama, satu suku, atau satu ras. Kita adalah satu bangsa yang harus saling menjaga, kata salah seorang pemuda itu. Semangat mereka menjadi api yang terus membara, menyebarkan pesan perdamaian ke setiap sudut tanah air. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Meskipun perbedaan tetap ada, banyak orang yang mulai menghargai nilai toleransi lebih tinggi dari sebelumnya. Masyarakat mulai membuka hati, belajar dari kesalahan masa lalu. Hari itu, di sebuah ruang terbuka yang dipenuhi ribuan orang, suara Habib Rizik dan Sinta Nuriyah bersatu dalam satu pesan yang jelas, kita semua adalah anak bangsa, dan persatuan adalah warisan yang harus dijaga hingga akhir zaman. Itu adalah pesan yang menggetarkan hati, menandakan bahwa jalan panjang menuju perdamaian akhirnya dimulai dengan langkah kecil yang penuh harapan. Masa-masa penuh ketegangan akhirnya mulai mereda, namun luka lama masih ada. Di setiap sudut kota, ada mereka yang terjebak dalam perdebatan lama, dan ada pula yang memilih untuk menoleh ke masa depan, berusaha untuk memperbaiki semua yang hancur. Namun, meskipun damai mulai terlihat, banyak yang sadar bahwa jalan untuk mencapai kesatuan sejati tidak sesederhana menghapus kebencian. Itu adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, sebuah pertemuan yang penuh harapan dilaksanakan. Sinta Nuriyah, bersama sejumlah tokoh muda, mengajak masyarakat setempat untuk berbicara tentang masa depan bangsa. Perdamaian itu seperti mata air yang mengalir. Kadang tersembunyi, tetapi selalu ada. Kita hanya perlu menggali dengan hati yang bersih, ujar Sinta, penuh keyakinan. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Mereka, yang pernah terbelah, kini bersatu dalam cita-cita yang sama. Habib Rizik, yang kini mulai lebih jarang berbicara dengan nada keras,
menyadari bahwa cara-cara lama tidak akan membawa perubahan yang diinginkan. Di sebuah pengajian besar yang dihadiri ribuan orang, ia berbicara dengan penuh perasaan, "Saya menyadari, jalan yang saya pilih dulu penuh dengan tantangan, tetapi saya tidak ingin melangkah lebih jauh tanpa ada niat untuk merangkul dan mengajak kita semua berdialog." Tentu, kata-katanya mendapat berbagai reaksi. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kelemahan, namun ada pula yang melihat ini sebagai sebuah pembaharuan. Sementara itu, di berbagai daerah, pertemuan-pertemuan kecil mulai digelar. Mereka yang dulunya berseteru kini duduk berdampingan. Seorang tokoh muda yang sebelumnya sangat mendukung perjuangan Habib Rizik berkata, "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar dari itu. Kita harus bekerja bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik." Kata-kata ini menjadi simbol bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari sebuah keputusan untuk melupakan perbedaan demi kepentingan bersama. Tantangan terbesar muncul dari mereka yang merasa bahwa perdamaian adalah kemunduran. Sejumlah orang yang selama ini berada di garis depan perdebatan merasa bahwa kompromi adalah bentuk pengkhianatan. Di balik layar, mereka menyebarkan desas-desus bahwa proses rekonsiliasi ini adalah usaha untuk meruntuhkan prinsip-prinsip agama dan keadilan. Namun, mereka yang sudah menjalani dialog ini tahu bahwa ini bukan tentang melemahkan agama atau keyakinan, melainkan menguatkan bangsa. Kehadiran anak-anak muda yang tidak terpengaruh oleh kebencian lama memberi angin segar bagi mereka yang ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu. Di sekolah-sekolah, diskusi tentang pentingnya toleransi dan keragaman mulai diajarkan. Para guru dan pemimpin komunitas memfasilitasi pertemuan-pertemuan lintas agama untuk membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan budaya, bukan sesuatu yang perlu diperangi. Dengan langkah-langkah kecil ini, harapan untuk masa depan yang lebih baik mulai terlihat lebih nyata. Namun, meskipun perjalanan menuju persatuan telah dimulai, masih banyak yang perlu dilakukan. Perasaan curiga dan kebencian yang tertanam selama bertahun-tahun tidak mudah dihapus begitu saja. Ada keluarga yang masih terpecah, ada teman yang belum sepenuhnya saling memaafkan. Di jalan-jalan besar, tidak jarang terdengar perdebatan yang nyaris mengulang luka lama. Tetapi bagi mereka yang telah memilih jalan perdamaian, luka itu hanyalah ujian untuk mencapai kedewasaan sebagai bangsa. Di sebuah malam yang sunyi, Sinta Nuriyah berdiri di depan makam Gus Dur, meletakkan bunga dengan penuh penghormatan. "Kami sudah berusaha, Gus. Kami sudah mencoba untuk menjaga cita-cita yang kau wariskan," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Di kejauhan, Habib Rizik juga berdiri di samping masjid, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu, meski jalan ini panjang dan penuh liku, ada harapan yang terus menyala di hati setiap warga Indonesia. Cahaya itu, meski kecil, menunjukkan bahwa perdamaian itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.